di bulan awal Desember kemarin panen pas harga sedang mulai naik. Saya sendiri alhamdulillah pas lagi naik saya panen, dan alhamdulillah sekarang musim tanam saya bawangnya sekarang sudah umur 15 hari, itu harga benar-benar hancur. Di tingkat petani kita cuma 12.000 di Kendal, di Jawa Timur cuma 8.000 per kilo di tingkat petani. Ini kan sangat menyedihkan. Jadi saya setuju banget dengan yang bahwa agronomis, agroindustri dan agrobisnis. Cuma ini mungkin saya sekaligus diskusi ya. Permasalahan tentang itu adalah bagaimana agroindustri, agrobisnis itu bisa berjalan lancar. Karena yang kami lakukan itu baguslah agroindustri. Jadi bagaimana pengolahan bawang ketika murah itu diolah menjadi bahan pangan, itu yang mengenai banyak kendala, terutama pemasaran. Itu. Jadi mungkin kita perlu duduk bersama dengan semua stakeholder yang ada atau mungkin lintas kementerian supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena yang kami rasakan selama ini ketika rapat seperti ini hasilnya kadang bagus, tapi cuma sekedar catatan ya. Dari itu jangan sampai kita tuh NATO, no action, talk only gitu ya, omong talk itu kan. Yang sekarang tuh rata-rata kayak gitu. Jadi bagaimana hasil dari rapat ini kita implementasikan dalam praktek gitu ya. Itu yang belum begini. Nyatanya gini. Saya setiap 3 bulan sekali diundang oleh TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Bahkan sekali-kali saya diundang Tim Pengendali Inflasi Nasional. Lu hasil rapatnya bagus kesepakatannya. Tapi habis rapat ya sudah. Kayak ada peraturan Bappenas Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 kalau salah. Itu pemerintah menetapkan harga bawang merah di tingkat petani minimal 25.000, maksimal 35. Dan di undang-undang tersebut saya lupa pelurusnya berapa. Itu Bulog sebagai badan usaha milik negara itu ketika harga hancur di bawah itu harus menyerap, dan dengan harga itu ada peraturannya, tapi actionnya ya 0%. Nah itu tantangan kami ya. Jadi mohon kalau panjenengan punya link ke sana, ayo kita duduk bersama. Kenapa sih setiap rapat hasilnya bagus tapi implementasinya tidak ada? Itu problem besar kita. Sebenarnya problem besar kita itu manajemen stok ya. Terus memetakan potensi dan tantangannya. Karena apa? Kayak misalkan bawang merah sekarang di atas pun tanam bawang merah semua. Akhirnya kita kelebihan stok. Sedangkan gudang-gudang yang mumpuni untuk menampung itu kita belum punya. Akhirnya ketika panen raya, yuk balapan adol, akhirnya makin terpuruk harga. Itu perkurangannya. Jadi ada potensi yang ada di kita tuh mana? Harusnya kan diprioritaskan. Misalnya bawang merah itu memang cocoknya di dataran rendah misalkan. Daerah mana saja sih? Atau tadi disinggung oleh Pak Ketua, kita di Kendal ini lagi rame-ramenya kawasan industri, tapi kawasan industri tersebut menggerus lahan-lahan pertanian yang potensial, yang jelas ada irigasi teknisnya kan. Nah itu problematiknya ya. Jadi mungkin kita perlu duduk bersama yang luar biasa, yang berbagai macam stakeholder itu duduk bersama supaya permasalahan ini bukan sekedar wacana untuk diskusi, tapi bagaimana hasil diskusi tersebut bisa kita praktekkan di lapangan. Kan gitu intinya. Dulu kan jabatan ASN itu kan orang itu kan pada pengen Pak ya. Jadi ASN, jadi PNS itu orang pada pengen. Tapi sampai hari ini di Kendal kekurangan penyuluh pertanian Pak. Dari alokasi 35 penyuluh pertanian itu yang daftar itu hanya 30. Padahal pengen jadi ASN Pak ya. Penyuluh dibayar pemerintah, prestis lah kalau zaman dulu. Tapi nggak ada yang daftar Pak. 35 kebutuhan penyuluh pertanian di Kendal
yang daftar hanya 30. Kemudian Pak, dari 30 itu yang daftar dari mana Pak? Dari Aceh, dari Kalimantan, dari Tasikmalaya, Bogor, dan dari Batam. Itu sedih kan Pak? Padahal itu penyuluh. Nah, kemudian informasi di bawah itu memang kan kita banyak teman-teman Pak, formulator pertanian, kemudian aktivis. Kenapa sih kok nggak mau membantu pemerintah jadi penyuluh? Ya alasannya banyak lagi. Ada yang PNS gajinya sidik, ada yang bicara peluang karir pertanian itu tidak menjanjikan. Lah, kembali ke diri kita masing-masing. Berarti untuk apa kita mau ke pertanian? Kalau memang kita efeknya ke materi, mungkin memang benar. Kalau di pertanian kerja di pemerintah mungkin kurang beda dengan yang di swasta. Tapi kan dengan kurangnya itu pun kita bisa membuat efek yang lebih besar ke yang kita sama-sama perjuangkan. Itu mungkin pertama Pak. Yang kedua itu tentang organisasi kelembagaan. Jadi apa yang disampaikan Mas Soleh itu sangat benar sekali Pak. Kita itu di kelembagaan itu kurang kuat. Jadi suara kita itu memang tidak bisa didengarkan. Nah, harapan kami sebagai anak muda Pak, kami itu banyak bergaul dengan organisasi pertanian Pak. Ada kalau di Muhammadiyah juga ada Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Di NU ada Gerbang Tani. Di politik ada HKTI. Yang mitra pemerintah resmi itu KTNA. Nah, di situ Pak, kebanyakan itu kurang SDM pertanian yang muda-muda. Jadi harapan kita bapak-bapak yang di sini datang di sini, ini organisasi yang saya rasa paling hebat Pak. Karena kita datang ke sini, ini loh Pak. Sekarang kan adanya dana desa, adanya bantuan-bantuan itu petani itu beda sama dulu Pak. Kalau dulu kan orang kelompok datang ke pertanian itu memang murni pengen belajar. Kalau sekarang ada amplopnya Pak. Jadi sampai level musyawarah desa yang musdes itu ada amplopnya Pak. Apalagi yang penyuluhan pertanian Pak itu mesti ada amplopnya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak di sini itu datang dengan sendiri, biaya sendiri, niat dari rumah itu pertanian itu saya beruntung sekali digabungkan Pak dosen dengan circle yang seperti ini saya pernah bergembira. Aplaus buat bapak Pak. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan pembuka oleh Pak Ketua Pak Stiono, beliau datang tamu dari Pakistan ke Kendal, kemudian lihat sungai langsung jegur. Itu nyata Pak. Saya pun juga seperti itu. Jadi ketika saya dapat kesempatan ke Sydney sama ke New Zealand 2 kali Pak, itu 2 minggu di sana. Itu memang kalau secara mekanisasi itu memang benar Pak, kita kalah. Tapi kalau bilang surganya tadi memang saya akui Pak. Di sini tuh memang sebenarnya kalau dia dari petani itu memang sebenarnya surganya benar-benar Pak. Saya di New Zealand itu aja Pak, itu kabeh itu mesin Pak. Jadi nyiram, babat suket itu kabeh itu mesin semuanya. Terus kemudian yang kita nggak serapnya itu kan orang siluman, orang apa-apa itu di pinggir jalan itu biasa Pak. Kan kita risih ya, nah di kita alhamdulillah tadi diawali dengan lagu-lagu yang menenangkan jiwa, itu rasanya nyesteran lah, Jadi memang alhamdulillah sekali kita beruntung sekali di Indonesia yang memang kalau Pak Ketua bilang surganya memang menurut saya memang benar, dan apa yang ada di sini itu memang wajib kita syukuri, kita jaga, kita syukuri apa yang ada, dan kita harus berbuat bagaimana caranya untuk menjaga budaya dan keindonesiaan kita ini Pak. Nah, cara-cara menjaganya itu sekarang kan di pertanian pun juga banyak Pak. Jadi sebenarnya di kita itu juga diserang Pak. Seperti pupuk-pupuk di sekitar kita itu juga ada yang pupuk beneran, ada yang pupuk-pupukan Pak. Nah, itu bagaimana caranya organisasi seperti ini itu setidaknya itu membantu lah Pak, membantu menginformasikan hal seperti itu.
kalau pemerintah punya penyuluh yang benar-benar, ya ibarat kita di sini dikumpulkan Pak Setiono ini, kita menjadi penyuluh swadaya, Pak. Penyuluh yang nggak dibayar pemerintah, tapi kita juga berbagi, berguna buat teman-teman kita petani. Karena apa, Pak? Saya pernah pertama kuliah itu, habis kuliah itu jadi penyuluh sales pertanian, Pak, gitu. Sales pertanian bekerja di swasta. Nah, kalau pemerintah perusahaan pertanian kan orientasinya kan omset, Pak, gitu. Omset gimana caranya biar untung besar. Nah, ketemu dengan petani pintar tapi tidak mau berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya di Brebes bawang merah, Mas, gitu. Ketemu dengan petani sukses, tanamannya bagus. Tapi ketika ditanya, Pak, beli obat apa? Nyemprotnya caranya trikon. Tapi beliau tidak menceritakan kepada temannya. Jadi untuk konsumsi sendiri. Jadi yang sukses yang mereka sendiri, beliau sendiri, tapi teman-temannya tidak dikasih. Kemudian tentang pupuk dan pestisida. Karena petani itu dianggapnya itu kurang informasi. Nah, orang-orang yang pintar itu pintar, Pak. Buat pupuk, buat pestisida yang sebenarnya manfaatnya tidak kita perlukan. Tapi karena ketidaktahuan petani akhirnya dibeli, Pak. Seperti pupuk-pupuk yang nggak jelas, tapi dimirip-miripkan dengan nama-nama yang sudah terdaftar. Nah, itu sebagai pemerintah itu kurang bisa memprotek, karena alokasi penyuluh itu saat ini sangat kekurangan, Pak. Mungkin yang terjadi di Kendal itu 3 desa itu 1 penyuluh, Pak. Padahal beban penyuluh yang PNS itu luar biasa. Jadi untuk menggarap di lapangan itu memang susah. Makanya kita yang di sini, kita yang memang benar-benar niat unsur untuk petani, nah itu yang bisa mensosialisasikan, menjaga teman-teman kita untuk petani. Biasa bertani itu kan bergerak di hortikultura, itu di bidang buah-buahan. Nah, orientasi kita itu mensejajarkan petani lewat buah-buahan, hortikultura. Kalau di Kendal ini proyek kita itu durian. Durian kita itu ditanam di Harjodowo. Saat ini itu sudah 5 tahun dan panen ketiga. Nah, utamanya di kita itu harusnya di air, Pak. Karena kan tanaman itu kan utamanya kan air. Butuhnya di air. Nah, tapi itu yang banyak dilupakan. Nah, makanya kalau dari kita itu tetap embung, kemudian komoditasnya. Nah, untuk komoditas kalau bagi kami itu petani itu terserah lah, Pak, gitu. Mau tanam apa saja terserah, bebas. Yang penting secara kesejahteraan itu bisa menguntungkan. Misalnya nggak usah dipajari nggak apa-apa, Mas, gitu. Di bawang merah. Yang penting bawang merah itu memang menguntungkan. Nah, ngapain kita ikut dengan yang tidak menguntungkan? Malah kita nanti merugikan buat keluarga kita sendiri. Nah, otomatis setelah menguntungkan nanti banyak-banyak yang teman-teman itu mengikuti. Terus kemudian yang kedua itu tentang ketiga nih, Pak, itu tentang memang komunitas itu sendiri, kelembagaan. Jadi seperti hari ini di Kebon Gembong ada festival durian itu, Pak. Nah, itu saya rasa itu memang benar-benar yang dari bawah, Pak, jadi organik dari bawah, dan itu memang yang bisa bagus daripada kayak kita diciptakan petani milenial tapi dari kementerian. Satu kabupaten itu cuma 5 orang, tapi yang kumpul-kumpul juga 2 orang, 3 orang, dan itu pun juga karena memang penunjukan, gara-gara kita ditunjuk kementerian, Mas jadi petani milenial. Akhirnya gerakan kita ya gitu-gitu aja. Tapi beda yang gerakan kita yang secara organik seperti ini. Jadi efeknya itu memang benar-benar bermanfaat dan tentunya juga lebih besar, walaupun sebenarnya tujuannya sama-sama bagus. Nah, atau kalau saya nih ya, kalau saya boleh berpendapat subjektif, ini kan ada generasi muda yang sebenarnya handal-handal. Nanti Pak Setiono itu naik jadi sama kayak saya, Dewan Penasehat. Lalu komandannya itu dikomandai oleh trio kuek-kuek, gitu. Mas Munif, Pak Alwi sama Abidung.
tiga ini jadi komandan, terserah berkreasi seperti apa di ujung tombak. Pak Sutiono saya cukup ACC ngajari gimana, oke. Tapi posisi yang tidak boleh diubah adalah bendahara. Karena Mbak Widi itu penjabat bendahara harus terus dilanjutkan sampai nanti anak berikutnya. Sampai anak berikutnya, bukan yang sekarang, sampai anak berikutnya. Jadi jabatannya itu, iya, bisa 4 periode. Karena nyari bendahara yang seperti Mbak Widi itu susah. Karena beliau itu kerja terus tiap hari, lalu ada strategi bagaimana agar beliau cuti, suruh melahirkan. Itu yang pertama. Jadi kalau Pak Aklamasi silakan. Kalau toh tidak sepakat dari ini, wah kita nanti perlu kumpul lagi, yakin itu nggak bakal jadi. Yakin. Dan orang-orangnya pengurusnya itu sudah berapa kali saya nyuruh, ayo kita kumpul lagi, nggak jalan-jalan. Baru hari ini harus dipaksa. Kalau ada nanti ide lain mungkin Pak, aku ingatnya bawang merah, namanya lupa. Pak Soleh atau Mas Rusiko, monggo silahkan kalau ada ide lain. Jadi jangan sampai, wah Pak Pun kok memaksakan nama tertentu, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan beberapa pihak ini hajatan. Ini bukan dalam rangka kampanye, tapi kita berdoa apakah Sohibul Baik itu nyalon atau pasangannya nyalon atau sedulurnya nyalon. Ya mari kita berdoa agar mereka ini jadi. Ya kita titipnya nggak muluk-muluk Pak Soleh. Ya agar mereka ini nanti paling tidak 5-10% peduli pada gerakan pertanian di Kabupaten Kendal. Nggak usah muluk-muluk. Karena nak mikir, wah kita harus 90% peduli aja nanti malah kecewa. 5-10% peduli. Maksudnya 5-10% honor ya Pak. Itu semoga pergerakan ke situ. Tapi kalau misalnya memang tidak jadi, ya dunia ini kan memang panggung sandiwara. Jadi ya perjuangan itu bisa pakai baju apa saja. Kita bisa belajar dari perjalanan paguyuban petani ini. Dulu ketika saya itu di posisi yang dekat dengan pemerintah kabupaten, itu hampir semua orang itu mengeluhkan Pak. Pengen ketemu, pengen foto, pimpinan OPD pun, wah dihubungi gampang sekali. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini tidak kepancing untuk golek-golek. Karena di Kendal ini ada penyakit yang sering terjadi itu, mumpung cedak penguasa terus golek-golek, titip, ya kan, terus bahasanya menolak gitu. Jadi karena situ, saya alhamdulillah enggak. Tapi kalau makan, disuruh makan ya makan. Jadi artinya nggak golek-golek terus nodong-nodong, dor-dor, golek apa itulah, saya nggak, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di forum saya diundang narasumber itu wajar karena saya sebagai dosen. Tapi di era yang kedua, di saat saya mungkin berjauhan atau tidak diminati dengan era yang sekarang, sunyi sepi Pak. Dan di antara anggota paguyuban ini mungkin ada yang gerilya sendiri, mendekat ke sono misalnya, tapi tidak berdampak pada teman-temannya yang lain. Jadi ya mungkin bisa golek mulia, golek selamat lah gitu. Tapi ya orang kan macam-macam, orang kan macam-macam. Artinya apapun yang perlu saya spiritkan itu bukan masalah bagaimana kita mendekat, enggak. Artinya Bapak Ibu, di era apapun petani ini sering di pihak yang menderita. Jadi naik kampanye sering disebut-sebut petani, nelayan, buruh itu 3 topik yang sangat keren untuk diangkat jadi topik kampanye. Nah, sangat seksi itu. Membela kaum perempuan, sekarang stunting itu bahasa-bahasa kata-kata yang sangat menjual dalam bahasa kampanye. Kembali ke pertanian ini faktanya adalah apa? Kita selalu di bawah. Apapun teorinya, mau teori yang muluk-muluk sampai teori tadi yang Pak Soleh sudah sering ikut meeting-meeting itu akhirnya tahu juga. Dan penyakit itu tidak hanya di atas Pak, sampai ke desa sekarang sudah pinter Pak. Sampai ke desa itu saya pernah menemukan sebuah fakta di sebuah kabupaten. Mereka sudah ngerti yang namanya penyerapan anggaran di bulan Desember. Desa sudah tahu itu.
Nah, Mas Muni tadi harus belajar. Desa seperti Mas. Jadi ini ben penyerapan. Waktu itu saya curiga, neng desa pucuk gunung kok pelatihan otomotif, gitu. Kan berbeda yang pucuk gunung mungkin bisi-bisi apa itu penyerapan anggaran. Nah, pokoknya gitu. Artinya untuk yang petani ini yang poin yang ketiga ini adalah begini Bapak Ibu. Kita nggak usah sakit hati. Mau pemimpinnya siapa, kebijakan apa nggak usah sakit hati. Kita nggak usah bahas mencari dosa siapa, kambing hitamnya siapa. Wah ini salahnya kenapa pupuk naik, kenapa harganya diombang-ambing, kenapa impor bukan terus nanti kita malah mati nanti Pak. Yakin malah mati nanti dan itu benar itu fakta, tapi itu di luar jangkauan tangan kita. Paling gampang adalah apa? Saya ingin memberi contoh yang sangat simpel. Dari Jogja, saya bawa biji pepaya jinggo, pepaya Borobudur yang gede loh. Karena tumbuh di pekarangan kok uangnya gede. Nah ini mau saya coba tak tabur di kebunku. Terus Pak Alwi nanti kalau pengen nyoba ya separuh, karena ini tangannya kan dingin Pak untuk nyoba-nyoba kok dibandingin kalau pepaya Pak Alwi yang kemarin juga keren kayak California itu nanti kira-kira bagus nggak? Oh ternyata kalau nanti hasilnya bagus ya sabar, nunggunya kan mungkin 4 bulan sampai 6 bulan kok hasilnya bagus, ya udah disebar untuk kesejahteraan kita dari pekarangan rumah kita sendiri. Mikirnya itu yang sederhana dulu. Jangan ngimpi-ngimpi kita punya dana desa harusnya bisa dialokasikan, kita punya dana dari dinas pertanian itu kejauhan. Nek Mas Rutiko ternyata jadi penyuluh kok iso menyalurkan dana dari dinas pertanian ke petani Kendal, alhamdulillah. Nek orang ya rasa dimusuhi gitu loh. Jadi karena apa? Tahu tangan-tangan kita itu nggak panjang. Saya pun mencoba ketika pertemuan ini saya coba ngetek para pejabat. Nah, misalnya teko alhamdulillah orang ya apa-apa. Semoga mereka lagi sibuk dan dari jauh berdoa untuk kesusahan kita. Kita rintis yang simpel-simpel termasuk yang tadi malam saya pancingkan itu bawang merah kan selalu terombang-ambing kan ya Pak. Tapi kan saya sering belanja di pasar kalau di Jogja itu tahu bawang merah, bawang putih, cabai. Kemarin cabai itu sempat 100. Saya bayangin wah petani sejahtera nih. Cabainya 100, tapi kan petani yang lain ngomong Pak, pas panen cabai 100 itu cabai saya gagal. Waduh, gitu. Berarti harga kan ada penawaran permintaan, ada stok gitu kan. Jadi, itu kalau stoknya makin sedikit harga naik. Apalagi cuaca yang kayak begini ya sayuran buah itu bisa macam-macam. Nah, pola itu kita pola sederhana. Saya aja yang kebetulan orang Kendal tinggal di Jogja, saya impiannya apa? Oh saya pengen ke Kendal nanti mungkin bisa nenteng bawang merah 2 kilo karena untuk saya pribadi. Oh mungkin saya pengen nenteng iwak irisan, iwak P yang di sana jarang. Di Jogja kan lautnya ombaknya Nyiroro Kidul, ya kan? Gak ada iwak P. Nah mungkin siapa tahu bisa nenteng yang di sini barang murah, di sana jadi barang sangat berharga. Termasuk pete. Pete ini saya tadi mampir Bundaran Sukoharjo beli 2 gitu, satu nanti mau tak bawa ke Jogja untuk saya atau mungkin tetangga kalau mau. Ini untuk bapak ibu yang mau pete. Tapi nek pas pione ya ora usah ngomong Sukoharjo ya. Yang kira-kira Kendal bawah ini pete kan barang langka gitu kan, yang kira-kira wah ngidam pete ya ambil aja secukupnya, itu bagi-bagi gratis gitu. Jadi kita mikirnya itu yang simpel-simpel, jangan yang mulu-mulu, karena yang mulu-mulu isinya sakit hati. Nah, nanti kalau kita punya kurangan, misalnya ini ada pendatang baru pasukan elit Pak D. Sunarko, siapa tahu dengan jaringan beliau nasional dengan berbagai kalangan bisa menggandeng pengusaha, menggandeng pemerintah, menggandeng pihak lain. Petani Kendal itu hebat-hebat. Nah ini yang keempat ini. Petani kita itu hebat-hebat dan orang Kendal ini jago-jago. Mas Abidum itu kelasnya profesor doktor. Pak Alwi juga sama, itu betul, saya nggak bohong. Pak, nah karena dia ahli pemulihan tanaman itu sudah dokter satu sendiri, ahli duren satu sendiri, ahli pupuk satu sendiri, itu 3 dokter sudah. Pak Alwi, anggur apalagi, Pak dokter itu, betul. Kalau di paling atas dalam pendidikan di perguruan tinggi, satu orang itu hanya ahli satu Pak. Ya ahli anggur terus. Ahli sapi ya sapi terus. Pak Alwi ini misalnya hortikultura misalnya, dia tanaman-tanaman langka dengan beliau bagus dari segi marketing,
sampai ke penciptaan bibit unggulnya, telaten, orangnya telaten. Tapi beliau kan kebiasaan seluruh waktu dewe, atau nandur dewe, adol dewe, paketin dewe, kirim dewe gitu. Abidum juga sama. Jadi penyakit ginjal itu kalau saya amati, banyak orang-orang sakti berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada juga orang yang sukses, dulunya ngumpul, setelah sukses jarang kelihatan lagi. Karena wis mulya. Ya lah. Iya, nek sing ngomongin kenceng-kenceng ini biasanya urung sejahtera, ya kan? Tapi nek di gedung itu anteng, nanti misah sibuk Pak, mau Pak nggak ada gayanya alasannya di ilmiahin gitu. Tapi ya saya semoga seudon saya salah gitu. Jadi iya, tipikalnya itu tipikal pinter-pinter, ya toh. Penyuluhnya kalah pinter kalau petani ini, ya toh. Dosanya ya kalah dengan petani ini. Tapi rukunnya susah. Rukun itu dalam arti bukan mau ketemu salaman bisa, tapi korps, kooperasinya atau apapun namanya, mau badan usaha milik petani, mau kooperasi, mau usaha kecil apa gitu, kita itu kurang menyatu, betul nggak? Termasuk di sini ada UMKM, ada Mbak Widi, Mbak Wipit. Saya itu sampai promonya mereka itu tak angkut, tak borong, baru borong ya sih sekretariat misalnya. Terus tak kirimkan ke kementerian Pak. Tapi kan nggak terus-terusan saya harus nombok itu terus kan nggak gitu loh. Biar ada gayung tersambut, biar nanti berjalan. Makanya saya waktu soal ke Pak Narko, saya kemarin matur, Pak, dengan petani itu kalau kita ingin menggerakkan kita harus nombok dulu. Wes nombok belum tentu berhasil. Artinya nombok itu ya bisa pikiran, bisa tenaga, bisa biaya gitu kan. Nah, ini kebetulan di Kendal ini kan ada petani, ada UMKM. Kenapa nggak digayung bersambut? Saya lupa minta ke Mbak Pipit, kerupuknya yang produk ibunya itu luar biasa. Saya lupa ngomong. Saya jadi pengen pesen tapi lupa, baru ingat sekarang. Jangan sudah dibungkus gitu, kegeeran. Karena itu saya tester Mbak, saya tester di tamu-tamu yang kalau makan di rumah saya itu coba kerupuk Kendal. Wah enak Pak, enak Pak. Produk lain kalah, ini enak ini. Wah ini kerupuk ternyata asal kerupuknya enak. Terus masakan kemarin di warungnya Mbak Pipit yang ayam ini enak juga. Gitu. Jadi masalahnya di mana kok nggak bisa viral itu di mana? Gitu. Terus promo itu ya kadang-kadang kita promo beberapa promo. Pak Alwi itu kebetulan dijak promo itu konsekuen. Bibit ono langsung kirim. Abidung jak promo hilang. Pamer duren di teh. Anggure di pokoknya ono jadi ini memang jurus panglimunan ini yang bisa nangani hanya munik ini. Harus dibacain apa ya mantra tertentu biar dia nurut gitu kan. Makanya biar diselesaikan secara adat ya cah nom telu ini baru Pak Awi sekarang Pak Eton cah nom Pak. Karena sekarang mulai kuat lirik lagi. Telat. Sudah. Oh sudah. Telat. Itu laporan saya ya. Berarti saya kalau bawa mahasiswa ke sana sudah aman berarti saya. Nah, terus yang terakhir adalah jadi bapak-bapak yang ada di depan, saya senang karena biasanya saya khotbah sampai mual gitu ya di depan. Nah ini ada tokoh berganti, ada sebenarnya di sini kan narasumber semua. Di sisi kanan saya ini saya lupa ini ada sebagian yang saya ingat, ada sebagian yang mungkin wajah-wajah baru. Selamat datang, selamat bergabung pada paguyuban Mumet. Jadi Mumetnya itu kenapa? Ya biar kita tahu semua kita nggak ada dusta di antara kita. Pertemuan hari ini didukung oleh pengelola Tirtarum. Kita juga menyisikan sebagian kas untuk ruangan ini, dan kita yang datang di ruangan ini juga modal dengkul semua. Ada yang jauh, ada yang dekat. Harapannya sih nggak begitu. Harapannya itu nanti ya adalah transport, tapi sopo sing nanggung kalau komoditasnya belum berjalan dengan baik. Maka saya pun sering nyenggol-nyenggol Pak Alwi, Pak, nek payu aja lali, sisih ki nggo kas. Mbok 50.000, mbok 100.000. Oke Pak, siap. Jadi itu kalau pas lari, saya pas sepi ya ora wani ganggu kan gitu. Nah, artinya kita tuh harus ada korporasi. Satu catatan saya terakhir adalah Mas Rustiko. Entah intuisi saya itu benar atau enggak, biasanya saya minta tolong Mas Munif untuk nerawang gitu.
kayaknya 5 tahun lalu tuh booming orang nanam durian. Dan tahun ini booming panen durian tahun ini. Artinya durian ini untuk tahun-tahun berikutnya itu sangat bahaya. Stok melimpah, harga mesti turun. Orang nggak bisa lagi bergaya dengan musangking bawor gitu. Sekarang masih lumayan gitu ya, masih bisa gaya gitu. Tapi nanti lama-lama itu sudah gini mas. Nah artinya saya hanya ingin mengingatkan kepada siapapun yang membina petani dimanapun, termasuk bapak ibu petani, jangan kita latah pas senenge alpukat, pas senenge buret-buret, pas senenge jeruk-jeruk gitu. Kita tetap harus ada konsistensi minimal berpikir di tingkat kendal. Oke lah, Harjodowo sudah ada sentra durian. Yaudah kita nggak usah bermimpi membuat skala besar lagi, kecuali memang komoditas lain. Maksudnya spesies yang lain, durian apa gitu, monggo. Terus alpukat di atas juga sudah mulai banyak, Pak Sutyono dan kawan-kawan itu mendorong petani untuk nanam alpukat. Mungkin ada tanaman-tanaman lain yang bisa didorong di bawah. Artinya begini, bukan berarti itu tidak boleh. Jangan sampai terjadi penumpukan produksi sehingga nanti harga jadi itu turun. Karena petani itu hukumnya sebenarnya sederhana. Produksi, ada konsumen. Terus yang kedua kepastian harga. Harga itu bahasanya gampang, prakteknya nggak gampang. Karena itu hubungannya dengan mafia yang sangat tidak kelihatan. Makhluk goib. Bahkan makhluk goib itu mengendalikan para orang-orang yang punya kekuatan. Jadi kita nggak usah bahas itu. Nggak usah bahas itu. Misalnya Pak Alwi mau jualan jeruk, ternyata jeruk-jeruk di Alfamart, Indomaret kok luwih bening, luwih rapi, ternyata itu jeruk impor. Ya wis manis darah lah gitu. Ya udah kita pakai jurus-jurus yang kira-kira namanya peluang itu cari celah yang kira-kira belum kesentuh impor apa. Mungkin pisang lokal, mungkin apa, mungkin drippingnya Bu Widi dan sebagainya itu bisa digerakkan ke sana. Itu yang bisa saya sampaikan untuk meramaikan diskusi ini. Monggo, jadi di sini mumpung ketemu, saya harapkan Bapak Ibu jangan sungkan untuk berpendapat, karena ini forum kita, dari kita untuk kita, nggak usah mimpi pada orang-orang yang di luar ruangan ini, kecuali memang kita punya kekuatan untuk megangi mereka. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban seperti ini bisa mewadahi semua petani yang ada di Kendal, tapi kenyataannya selama sekian tahun saya mendampingi petani saya juga tidak hampir tidak bersentuhan dengan petani yang saya bina. Meskipun saya rasa sudah tidak membina lagi, tapi hubungan emosional masih. Ya juga berangkat dari semacam kegalauan saya nih. Tadi saya sudah sampaikan pada Pak U. Kita seringkali mendengar atau bicara tentang soal ketahanan pangan. Tapi yang terjadi adalah alih fungsi lahan di daerah itu sangat liberal, sangat liberal. Sebenarnya disontohkan ini, saya membandingkan antara program strategis nasional yang di KIK kawasan industri itu sudah menggerus ratusan hektar kalau salah. Data saya tidak mengerti ratusan hektar. Nah, ketika saya bandingkan dengan yang ada di Banten, kebetulan saya hampir dapatkan lewat Banten. Kawasan industri sana itu dibangun di lahan bekas perkebunan randu. Ya. Jadi kan hampir tiap hari sana karena anak saya mondok di Tanjaga di Bandar itu, saya lewatnya tulis Polsek Main itu. Dulu kan memang lahan itu kurang produktif. Tapi begitu sekarang ada proses proyek strategis nasional, itu lahan itu yang dijadikan sebagai proyek strategis nasional untuk kawasan industri Banten. Nah kan tidak rugi saya pikir, karena ratusan hektar dijadikan sebagai kawasan industri. Saya tidak menolak kawasan industri, tapi kalau ada pilihan yang lain, lahannya jangan di situ dengan mengorbankan
lahan-lahan yang strategis, lahan produktif mas saya, itu juga kenapa tidak memilih seperti yang dilakukan oleh Batam. Jadi seperti itu. Kemudian ini Pak Narko tadi menangkap soal kemudian koperasi, kemudian Pak Narko berdasar selebrasinya itu seperti ditindakan, itu nasibnya pasti sama dengan saya. Alhamdulillah benar saya sudah memfasilitasi sekian banyak koperasi yang miliknya Kabupaten, juga perizinannya, badan hukumnya dan sebagainya. Bahkan yang saya fasilitasi itu lebih banyak yang berizinkan dari otoritas jasa keuangan dulu saya yang memfasilitasi. Kalau saya boleh cerita, sebenarnya petani kita memang tidak semuanya tetap tinggal di Indonesia, ada juga yang maju. Seperti di Payung itu, lembaga keuangan mikronya itu asetnya sudah 600 juta. Kemarin saya diajak ke RAT di Prokening oleh Kabupaten Mojo, tetangganya Pak Bud, itu sudah mengolah aset lebih dari 900 juta. Kemudian yang di Blora itu asetnya sudah, itu di petani itu asetnya sudah 1,6 M. Yang kita mineral yang saingan dengan BMT-nya Pak Bud itu sudah di atas 2 miliar. Iya, itu pertanyaannya. Ya, artinya memang apa yang disampaikan Pak Narko tadi, ketika kita sudah merintis dan kita sudah ada selebrasi, memang sering tertinggalkan. Artinya mereka itu saya pikir juga layak untuk dihidupkan dalam paguyuban seperti ini dengan potensi modal yang mereka miliki. Gitu. Saya melihat sendiri bahwa sebenarnya juga tidak kurang sebenarnya Mas. Dinas Pertanian dan Pangan dulu itu membangun banyak sekali lumbung pangan. Sampai saat ini lumbung pangan itu tidak berfungsi. Pagar Dawung ada, itu dulu juga saya mengusulkan. Payung ada, kemudian di Pageruyung ada. Itu banyak ini. Dan sama sekali tidak berfungsi. Ketika saya punya gagasan di Payung itu mau saya jadikan sebagai agroma untuk dijadikan lahan usaha bagi Kabupaten, itu saya bilang ke Dinas Pertanian itu juga nggak boleh. Padahal sampai saat ini nggak berfungsi. Nah, kalaupun terjadi misalnya kekurangan gudang, ya coba komunikasi dengan Dinas Pertanian, mudah-mudahan boleh gitu, untuk dijadikan itu. Mau di situ dibuat semacam cold storage, itu bisa juga. Banyak, dan itu nganggur semua. Jadi sebenarnya kalau keluhan gudang, saya pikir juga perlu kita review kembali keluhan itu. Karena ternyata juga banyak gudang yang nganggur. Kami mohon ke depan lebih teknis ya. Bagaimana kira-kira membentuk operasi pertanian, dan barangkali juga ada contoh yang perlu kita kunjungi daripada berpikir dilibatkan. Kita fotokopi aja. Ada daerah yang sudah berjalan ya kita dulu di sana untuk ATP, amati tiru plok gitu kan. Itu yang kaitannya dengan naik kelasnya petani. Dan yang kedua mohon disampaikan tentang klinik pertanian dan perkebunan yang kelola itu kira-kira kalau kami mau bersilaturahmi itu prosedur dan macam-macamnya seperti apa. Yang selanjutnya dari Pak Pun, yang pertama sudah sangat setuju untuk regenerasi, segera rawat kepada sekretaris. Nah, sekretarisnya kita pelatih, jadi kan mesti tidak harus diganti kan begitu. Pada yang kami sampaikan beliau sekretaris kita. Apresiasi Pak Pun untuk regenerasi ya, jadi bukan akan mengelak, tetapi semata-mata untuk pemerataan. Kemudian juga kaitannya dengan ini. Bentuk ideal ke depan itu seperti apa kira-kira Pak Guyuban ini yang betul-betul kalau toh selama kepemimpinan saya itu betul-betul bahasa saya tadi semacam ini jadi ono manfaatnya opora gitu kan. Terus kira-kira kalau kita merencanakan ke depan sih manfaatnya kerosol gitu kan, itu kira-kira seperti apa? Itu tanggapan dan pertanyaan staf permohonan dari saya. Mudah-mudahan saya didatangi petani
setiap hari nih, berkaitan dengan masalah kartu tani Bapak. Kalau panjenengan mungkin petani, setiap hari saya didatangi petani berkaitan dengan masalah kuota pupuk dan lain sebagainya, yang pada saat kemarin di Pekalongan, terus kemudian di Banyumas, barangkali ada yang hadir di sana dalam acara apel akbar penyuluh dengan petani. Pak Joko, Presiden kita akan memberikan kuota tambahan pupuk yang ternyata tahun ini justru malah pupuknya berkurang. Harapan saya ini dengan adanya Pak Isinur Sunarko, barangkali ada daerah yang sudah menggunakan pupuk organika, barangkali kami dari petani bisa silaturahmi atau studi banding ke wilayah dalam arti di klinik pertanian panjenengan daerah mana yang bisa dikunjungi. Kenyataan di lapangan tidak satupun yang dipraktekkan ataupun mungkin jenuh dan sebagainya. Harapan saya nanti dengan adanya Pak Sunarko bisa memberikan bimbingan dan bantuan kepada kami dengan adanya klinik pertanian bagaimana bisa membantu mengolah menjadi pupuk organik yang barangkali notabene karena pupuk organik untuk yang pupuk yang subsidi ini yang biasanya itu 1 hektar urea barangkali mendapatkan 6 sak, sekarang bisa menjadi hanya 3 sak. Terus kemudian yang NPK Ponska juga sama, jadi setiap hari itu banyak yang telepon, Mas pupuknya kok jatahnya kok kurang dan lain sebagainya. Itu memang saya jawab itu yang memberikan jatah bukan PPL, tapi memang kuota langsung dari Kementerian Pertanian. Ya, harapan saya mohon nanti bisa membantu untuk membina kami terutama di lapangan. Kemudian untuk sudah ikut di paguyuban Pak Soleh, cuman harga saat ini yang tadi Pak Soleh sampaikan kok 12.000 di tingkat petani, kenyataannya bukan 12.000 Bapak, 10.000 per kilo. Jadi rasanya tidak hanya tangis, jadi hanya mendapatkan belas kasihan di tingkat petani. Dan harapan saya monggo nanti Pak Soleh bisa cek langsung di lokasi kami di Kebetulan di Gudang. Ada sekitar saat ini baru tanam sekitar 7 hektaran, umurnya mungkin baru sekitar 15 hari. Tapi harapan kami karena tadi tidak mulu-mulu di pekarangan, kemarin juga sudah ada titipan dari Dinas Pertanian, tapi saat ini bantuannya juga belum hadir. Cuma bantuan itu kalau nggak salah bibit maaf untuk yang kedelai bukan tanaman pekarangan itu jambu mete untuk dataran rendah, tapi sampai saat ini memang belum terrealisasi di lapangan. Apakah memang jambu mete itu cocok untuk di daerah bawah? Mungkin itu saya. Pertama jawaban umum dulu, kemudian nanti mungkin yang lebih spesifik yang sifatnya ya spesifik. Yang pertama secara umum saya ingin mengajak, mari kita bermimpi menjadi petani yang tangguh dan mandiri. Kalau nunggu pemerintah, ya biarlah pemerintah punya tugas. Nunggu DPR ya biarlah dia punya tugas. Ya. Artinya mereka sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Kadang-kadang nggak match memang dengan kita, nanti kita stres. Jadi dapat alhamdulillah, tidak dapat ya mudah-mudahan tidak mengganggu kita. Nah itu. Nah kenapa arah saya ke petani yang tangguh mandiri? Tangguh itu artinya siap menghadapi ATGH, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Apapun setiap usaha pasti ada.
kita melakukan usaha tani sebagai petani. Pasti ada ancamannya, gangguannya, tantangannya, hambatannya. Nah kalau sudah itu tangguh, lah kalau mandiri, ya kita cobalah. Nunggu regulasi, kadang-kadang saya itu mimpi siang bolong. Tapi saya akan buktikan bahwa koperasi petani tebu raya bisa nekan pabrik gula dengan PTPN-nya. Nek ora sakmene tebu ora kadol. Bang pabrik nganggur akhirnya memang sekarang di Jawa Tengah tinggal 3 pabrik gula yang itu. Saya juga sedih. Apa yaitu Mojo yang di Sragen, Rendeng di Kudus, Sragi di Pekalongan. Lainnya tutup semua dari 11 itu. Ya, tapi Sragi itu wilayahnya sampai ke Brebes sana. Jadi semua tebu dipul di sana. Ya baru sehat. Memang kalau harga tebu petani rugi, siapa yang mau nanam? Sewa lahan sudah 20 juta, biaya garap 20 juta, tebune kalau tinggal lakune 35 juta. Siapa yang mau jadi petani tebu? Saya sering ngobrol sama orang perbatasan di daerah sekitar Kaliurang, jenenge Pak Munawar. Ya. Hah? Nah iya. Artinya memang kalau jadi petani ya harus begitu, mandiri. Kalau dari tadi ya kayak Pak Munawar. Nah, cita-citanya. Ya, itulah. Artinya saya mimpinya itu petani yang tangguh dan mandiri. Kemudian saya tadi bicara, ini secara umum dulu juga. Hanya ada 4 jalan yang harus kita tempuh. Organisasi, manajemen, teknik dan teknologi. Sejauh organisasinya petani kita masih bisa diombang-ambingkan oleh pihak pabrikan, Indofood, pabrik rokok, ya macam-macam. Sekarang petani tembakau, karena saya termasuk pembina di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang nanam gantian, jangan nanam tembakau semua. Sampai pabrik rokok kok tolonglah nanam lagi yang agak banyak. Jadi memang kita harus punya strategi. Lah kalau bawang semua nanam, Indofood butuh 5 kilo, kita punya produksi 10 kilo, Indofood nek oleh ya tak tuku, nek ora ana ya wis karep. Nah, jadi antara input, proses, output sama customize. Input itu ya tentunya semua sudah tahu, proses juga tahu, output juga tahu. Customize itu pelanggan. Siapa pelanggan kita? Bukan pembeli, kalau pembeli bayar tengulak gitu. Bukan pedagang, tapi pelanggan. Pelanggan itu yang hidupnya tergantung dengan produk kita. Contoh, saya yang contoh yang besar-besar ini ya, bisa nanti suatu saat sambil melengket untuk dibanding. Asosiasi juga begitu, ada asosiasi petani tebu rakyat. Saya juga pembina Askapido, asosiasi petani kelapa sawit Indonesia. Nek ora sakmene regane sawitku ora takdol, pabrik kan tergantung. Dan petani ora rata semua nanam sawit dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini yang namanya tangguh dan mandiri itu kita bisa membaca dan kita tahu. Nah, masalah kita kadang-kadang seperti itu. Nah ini kemudian ya mulai masuk ya hal-hal yang sifatnya itu hukum alam dan itu nggak bisa dihindari, seperti ahli fungsi lahan. Saya di Jogja itu kuliah tahun 74 sudah di Jogja. Kalau naik sepeda ondel ini dari IAIN sampai ke Timowo, sawah semua. Sekarang nggak ada sawah 1 meter pun. Kalau pemilik lahan lebih sejahtera ya sudah, kita ikut bersenang. Jangan kita mengeluh. Maka mengeluh itu, saya pernah nulis buku. Salah satu kelemahan kita termasuk petani adalah judul buku yang saya tulis Lawong Lukok. Lawong saya wis koyo ini lukok kan. Istri ya gitu mengeluh. Lawong saya sudah babak belur, malam ngopeni bapak siang ngopeni anake, masak cuci. Loh kok saya tidak mendapatkan apresiasi dari bapak sama
kita tingkatkan nilai jual kita, harga diri kita. Ya nek karena ibu-ibu jual malus kita karo bapake. Ya wis mata ya nyuci mau pak mani begitu ini dalam rumah tangga. Nah, jadi soal alih fungsi lahan kawasan industri wis bah-bahan ngono karepe pemerintah. Itu di luar kewenangan kita. Stres kita kalau ngurusi gitu. Ya. Tapi Allah Maha Kaya. Allah Maha Penolong. Allah setiap ada kesulitan pasti memberi jalan keluar. Itu harus yakin, saya yakinnya kita yang orang Islam. Ya. Karena sampai 2 ayat yang diulang. Setiap ada kesulitan ada jalan keluar. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Yang hal-hal yang bersifat gitu nggak usah kita pikir wis urusan teman-teman DPR, teman-teman pemerintah, tapi kita petani yang harus tangguh dan mandiri. Ya. Terus kemudian soal organisasi, memang saya sudah bilang tadi, organisasi dan manajemen itu adalah soft skill, ya, yang harus kita bangun. Kalau teknik teknologi adalah hard skill. Soft skill artinya keahlian, keterampilan yang bersifat tidak nyata, tapi ada. Nah, kemampuan tentang motivasi diri petani, tentang kemampuan etos kerja unggul, tentang macam-macam harus kita bangun itu. Ya. Nah, juga yang hard skill kita harus tahu bahwa dalam pertanian itu, ya, ini komponen pertanian. Saya mohon maaf kalau sama Pak dosen saya salah ya, namanya saya kan bukan orang kampus, saya orang lapangan yang keluyur mulai dari Sumatera sampai Papua. Berbicara pertanian, berbicara 3 hal yang ini kadang-kadang sepotong-sepotong. Satu, bicara petaninya. Ya, berbicara pertanian, satu bicara petaninya. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan saya tulis, saya ucapin, saya share. Yang kedua, bicara lahannya. Yang ketiga, bicara tanamannya. 3 hal ini harus kita kuasai kalau ingin pertanian yang maju. Apa sih unggulnya Thailand dengan kita? Tapi kadang-kadang jagung bangkok, jambu bangkok, apalagi kurma sekarang banjir dari Thailand. Saya kapan hari tahu, ya bukan kabar ini, 2 tahun yang lalu ngantar petani dari Sukabumi, petani kurma ke Thailand. Waktu itu 7,5 juta per orang. Ayo kalau kita mau ke Thailand bisa. Nanti kita kan umpamanya sampai dolar yang kuliah rezeki. Nah, jadi petani di sini harus betul-betul bisa menjadi petani yang tangguh mandiri. Yang kedua, lahan. Kadang-kadang kita ini latah, tanaman dataran rendah pengennya ditanam di gunung. Padahal antara tanaman dengan tanah ini memang hal yang tidak bisa kita paksa, walaupun bisa kita rekayasa. Makanya saya pesan, syarat tumbuh tanaman harus kita kuasai. Kadang-kadang kita kan syarat tumbuh tanaman itu apa benar kok ya, antara tanah, air, cahaya itu harus kita kuasai. Makanya tadi saya guyon, kalau kita mau kaya ya jangan mangga kita dibiarkan panen pada musim panen mangga. Jangan kita biarkan rambutan kita panen pada musim panen rambutan. Kalau mau kaya jangan sampai harga pete anjlok seperti sekarang, panen pete pada saat musim panen pete. Caranya piye? Wadah, kita diberi ilmu kok. Ya, bisa. Dan saya kalau ada petani yang mau dicoba, siap untuk jadi pendamping dari jarak jauh. Pak, aku pengen mangga mungkin wah pada saat yang lain tidak panen. Nah, pamane ngono. Peteku panen pada saat tidak orang lain panen. Ada. Itu namanya rekayasa. Ada 2, rekayasa dari dalam namanya rekayasa genetika, rekayasa dari luar
namanya pemaksaan. Ya, kayak bonsai itu kan rekayasa dalam bentuk pressure. Jadi dipaksa tanaman itu yang harusnya gede dipaksa kecil. Nah, umpamanya gitu. Ya ini ceritanya panjang ya. Nah, terus saya lanjut aja tentang koperasi ini. Memang ya kadang-kadang saya bingung karena di Indonesia itu terlalu banyak godaan. Pada saat saya membina petani Medco Agro yang di Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Waringin Barat, petaninya itu ada 13 desa. Masing-masing desa saya jadikan satu kelompok tani, 13 desa saya gabungkan menjadi Gapoktan itu bentuk koperasi. Setelah koperasi itu jaya, untuk pilihan pengurus itu serangan fajar. Kenapa? Karena pedagang pupuk kami ngasih 10 rupiah kepada pengurus koperasi untuk kalau pupuknya dibeli. Nah ini memang ya faktor iman. Aneh ini kalau sudah faktor itu. Kalau organisasi itu tahan batin, tahan godaan. Ya ibaratnya organisasi rumah tangga, anggotanya bapak kepalanya, anggotanya ibu sama anak. Kalau ini kompak solid, tidak tergoda apapun, itulah sakidah mawaddah warahmah, insya Allah terwujud. Tapi kalau wujudnya tergoda, tonggone tuku tas, melu tuku tas, godaan itu namanya. Tonggone tuku sepatu anyar, tuku sepatu. Padahal tonggone sing nganggo sepatu ki guru, dheweke ora guru nganggur, tuku sepatu guru. Nah ini, ya. Jadi saya 24 jam terbuka, malam di atas jam 8, kalau pagi setelah jam 6 sampai jam 7 lah, karena jam 7 saya biasanya olahraga sampai jam 8 makan pagi terus ke kandang. Saya sambil hitam itu adik saya datangi itu yang namanya Tati yang punya kios itu nangis, kok kurus tuh hitam nang apa Pakde. Setahun tahun 2023 saya kontemplasi. Tidak kerja apapun, tidak melakukan apapun. Di rumah saya melakukan kontemplasi. Dan hasilnya luar biasa. Ini sekedar berbagi. Saya terhitung per 1 Januari 2024 bebas hutang. Nah, iya, benar. Padahal ini nanti triknya ada itu. Padahal saya sejak lulus Gajah Mada tahun 80, 81 nikah terus kerja, hutang terus sampai 2022. Pengen motor hutang, pengen TV hutang. Aja meneh nanti ada atlet mubeng ana dodol wajan bayar ping 3 yo jupo ibu-ibu itu apa kepengin. Antara kepentingan, keinginan, kebutuhan sama kemampuan. Saya bilang sama istriku, kamu boleh beli sepatu asal satu sepatumu out. Jadi saya punya undang-undang, istri nggak boleh punya sandal atau sepatu lebih dari 5. Ya ibu bojoku, mosok sih tuku duit-duitku dhewe kok ora oleh. Ya wis pokoke ora oleh. Coba bayangin, kita punya istri itu kadang-kadang ya Bu ya, mohon maaf, ada baju yang setahun nggak dipakai loh. Banyak itu. Nah, karena bukan kebutuhan. Ini kan benar. Saya itu kalau bapak menurut saya ya. Nah, ini artinya mengenai regulasi ya sudahlah itu given. Mengenai organisasi, mari kita benahi dari kepengurusannya. Nah, itunya. Mengenai manajemen itu kan asal katanya manu, tangan, menangani. Nah, teknik, cara, teknologi itu hal-hal yang berkaitan menjadikan, misalnya sekarang sedang ada penelitian besar rumput laut mau dijadikan bahan bakar minyak, gantikan minyak bumi. Sekarang banyak sekali sedang penelitian yang bahan bakunya produk pertanian, rumput laut macam-macam. Oke, kemudian ini yang mudah-mudahan khusus untuk Pak Tiono sekaligus jawab Pak Habib.
Saya bukan pegawai negeri, saya bukan kepanjangan tangan pemerintah. Saya hanya merasa terpanggil, saya membuat klinik pertanian khususnya untuk tanaman di Jawa pada umumnya, atau tanaman pangan, sayuran dan hortikultura plus buah-buahan yang saya kasih nama klinik pertanian. Gratis konsultasi. Walaupun ada yang, Pak, biar cepat besar, aku udah untung sedikit, petani melon. Namanya pernah mungkin ada yang kenal, Amarfa. Melonnya sudah panen ke. Saya kemarin ke sana. Lah, itu kan adanya di Ngabek, Desa Donoharjo. Ketua PKB Yogyakarta. TKB ini ya sudah. Kemarin saya dari sana. Nah, dia juga sekaligus petani bebek. Artinya apa? Bisa kalau kita mau. Nggak ada yang nggak bisa. Ya tentu saja dengan izin dan ridho Allah. Jadi pertanian itu petani. Petaninya ada, petani itu siapa? Kita sendiri dulu. Jangan ngomongin orang lain. Tekad, tekun, tekan, teken, itu pesan leluhur kita. Kalau tekad kita kuat, kita ada ketekunan, insya Allah tekan tercapai. Dan teken bisa membantu hidup kita di masa tua. Saya sudah umur 70, jalan-jalan kemana kadang-kadang ditawari orang, Mbak tidur di mana, nggak tahu nanti. Wes Mbak, kok tak urus? Makanya gitu. Jadi kalau klinik pertanian, sementara baru saya rintis, markasnya masih mobiling, masih saya bawa sendiri. Kalau klinik perkebunan, saya punya wadah Pak, namanya BPI, Best Planter Indonesia. Jadi bagaimana praktek-praktek yang berhubungan dengan tanam-menanam yang terbaik. Tapi ini khususnya tanaman perkebunan. Saya ingin sawit yang biasanya 5 tahun baru dipanen, 3 tahun dipanen. Karet yang biasanya baru bisa diiris 5-6 tahun, ini 3 tahun 4 tahun bisa diiris. Sawit yang biasanya produksinya hanya 20 ton per tahun, saya punya target 30 ton. Sekarang sudah 24. Gitu. Jadi klinik perkebunan ini macam-macam isinya. Ada organisasi, manajemen, teknik, teknologi, dan khususnya untuk pupuk pestisida. Tidak mungkin mengharapkan durian runtuh pemerintah memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Tidak akan mungkin. Pertama, kapasitas pabrik-pabrik pupuk kita mulai dari Aceh sampai Gresik nggak mencukupi. Satu. Yang kedua, ngapain kita terlena dengan pupuk kimia terus? Saya ngajari istriku dan ibu-ibu PKK sekitar rumahku, yang bisa dimanfaatkan jangan dibuang. Nopo niku Pak Narko, limbah dapur. Ojo gampang dibuang. Bisa sedelok sing plastik ngene wong, sing limbah dapur turahan mangan, turahan wis apa aja. Wes saya jadikan, malah saya sedang mencoba itu. Beliau Pak Gub sudah pernah melihat itu, nanti jadi lab saya. Sampah tak orat-arit tak sirami, magote dipukul di pangan ayam, gue lele. Nah, artinya pupuk dan pestisida harus berpikir organik. Sampah, saya punya teknologinya. Sampah itu bisa dikondisikan menjadi pestisida organik. Nah, Pak Kun punya video yang bagus sekali. Sampah bisa menghasilkan energi yang setara sekian ribu watt listrik. Artinya kita di lingkungan kita ini banyak organik. Aku dengar dari ceramah Pak Gun bahwa limbah kita rata-rata, kecuali limbah pabrik ya, 60% bahan organik. Itu harta. Maka saya juga pernah melihat tulisan sampah itu berkah. Tapi kenapa kita satu RT atau satu gang nggak mau kerjasama? Ini sampah organik, ini non organik, buang anak ini. Nah, umpamanya gampang,
Bikin pupuk organik angel orang angel, kita nggak gelem aja. Saya ngajari pupuk organik cair, air cucian beras tak tambah gula abang atau molase, ditambah 4 sedikit. 1 liter air cucian beras beda kan sampai jadi 10 liter. Bisa untuk pupuk macam-macam. Saya coba itu, saya nanam ubi jalar di dalam karung, nanam cilembu, nanam apa. Nggak perlu kita beli pot yang mahal, bekas-bekas saja. Terutama kalau karung itu bekas kantong beras yang terbagus. Karena kalau yang lainnya itu bedel, bekas pupuk organik, kotoran kambing, karena itu jelek bentuknya. Nah itu kira-kira. Nah kemudian untuk kartu tani saya nggak tahu, malah saya nggak tahu apa-apa karena saya bukan plat merah, bukan dan lain, bukan petani, bukan pegawai negeri. Saya memang orang yang pokoknya pengembara. Tapi memang pupuk dan pestisida, ayo kita gaungkan sekarang. Kita pulang buat pupuk organik, bahkan kau siap detail pun. Bahan bakunya yang ada di meja makan dan di dapur kita. Nah, bisa POC, pupuk organik cair, bisa pupuk organik padat. Nah, kemudian kalau pabrikan atau pengusaha yang sudah membuat pupuk organik, sekali lagi kalau perkebunan, markasnya saya di Bogor. Saya memproduksi OB itu silakan OBDEC, itu di pasaran kalau di luar Jawa terkenal. OB itu EB ya, empty buns decomposer. Empty bun itu janjang kosong. Jadi saya memprovokasi petani sawit di luar Jawa, jangan kau serahkan itu sawitmu, buah sawitmu ke pabrik kalau pulangnya tidak diberi janjang yang kosong. Janjang kosong, kelapa sawit bisa bayangin ya, seperti kelapa biasa itu yang diambil kan hanya sebetulnya daging buahnya sama bijinya. Di situ ada sabut, ada apa-apa, itu kita minta lagi. Nego, kalau nggak mau ya aku nggak jual ke pabrik kamu. Ini memang petani kita khususnya di Jawa ini lemah, dan satu dengan yang lain toleransinya ya dulu saya kurang. Ini kabeh untung yang sama ya iso. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu gambarannya. Menteri Pendidikan pertama RI namanya sinten, Pak? Gajar. Dia terkenal Pak No, Pak. Sampeyan kenapa melu-melu ke ATM? No pertama niteni. Kita harus niteni. Oh, kayak wong sukses. Kayak wong iso gawe kan. Niteni. Kedua niroke. Nah, niroke iso yang buah yang sama tuh. Ketiga nambahi. Keempat nemoke. Teori ini diterapkan oleh Jepang pada saat pemuda-pemudanya diangkut ke Eropa untuk menjadi semacam tenaga paksa karena di pangkal perang. Kamu pulang harus bisa niru membuat mobil. Niteni kenapa kotak itu kok bisa jalan. Makanya mobil Jepang lebih lancar karena ergonomi pengasia pendek-pendek digawe Toyota luwih enak. Coba Mercy mumet saya menit robo sikile ora tekan terus ganti bantal kan. Tapi di lain sudah agak maju. Lah inilah niteni, niroke, nambahi, nemoke. Kalau bisa kita nemoke. Mas Saiful Abdillah ya, tentang gudang dan ketahanan pangan. Ya mungkin di luar di luar tangan kita ya, kepasan kita mengenai bagaimana kebijakan tata ruang kita yang akhirnya menggerus lahan pertanian. Itu memang ujung-ujungnya bagi saya itu adalah kemauan politik dari pemerintah. Mau bagaimana kita ke depan? Saya kira makanya ayolah kita mumpung di tahun politik, ayo kita pilih calon-calon legislatif kita yang benar-benar akan membawa kepentingan kita, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya. Terus mengenai gudang, Mas. Jadi gudang itu bukan jarang. Di Kendal ini belum
ada. Ya, belum ada. Kemarin tuh saya membawa bantuan berupa belum gudang, itu namanya bangsa pasca panen. Alhamdulillah tahun anggaran 2023 Kendal mendapatkan 3, tapi itu belum maksimal karena itu gudang konvensional. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah gudang cold storage yang bagaimana bukan hanya bawang merah, tapi komoditas sayuran dan hortikultura bisa ditampung di situ. Dan insya Allah nanti di bulan 4 kita mendapatkan gudang cold storage dan kapasitasnya baru 200 ton. Sedangkan kebutuhan kita itu 800 ton kebutuhan kita. Nah itu mudah-mudahan nanti Mas Saiful Abdillah bisa kita sonding-sonding Mas ya. Karena ternyata ada gudang, artinya kita tinggal menambahkan bagaimana cold storage tadi bisa kita datangkan. Dan insya Allah kalau kita nanti istilahnya cari sana cari sini ada keperluan kita. Yang penting tadi kelembagaan kita sebagai petani itu ada. Jadi yaitu kita umat Islam itu memang bergeningnya lebih kuat ketika itu kita berjamaah. Artinya ketika kita itu memang solid di organisasi, ketika kita menyampaikan sesuatu tuh jauh lebih mengena. Makanya dari itu ayolah kita nanti benahi organisasi kita supaya bargaining kita ketika menyampaikan kepentingan kita, keluhan kita bisa lebih didengar, bisa lebih ditampung, dan yang lebih penting adalah dieksekusi kepentingan kita. Jangan cuma ditampung, ya tampung aja kan repot ya. Saya kira itu Mas Abdillah. Jadi nanti kita bisa sanding-sanding. Lalu dari pertanyaan dari Mas Apip, PPL Gondang dari kita ini, alhamdulillah ya dari sini. Alhamdulillah Gondang ini skala 1 sekarang jadi mitranya Campion Pak. Sekedar informasi saja untuk teman-teman, Campion itu dibentuk oleh Kementerian Pertanian, Campion bawang merah sama Campion cabai. Di Indonesia Campion bawang merah itu cuma ada 17 orang, salah satunya saya ditugaskan di Kendal. Ya, tugasnya Campion itu adalah bagaimana pasokan serta harga itu tetap stabil walaupun nggak punya anggaran. Tapi alhamdulillah setiap tahun itu bantuan untuk kelompok-kelompok tani di Kendal ini selalu ngalir. Kecuali tahun ini memang dipangkas, alhamdulillah tidak ditiadakan. Komoditas lain itu memang ditiadakan selain padi, jagung dan kedelai. Tapi alhamdulillah untuk program Campion memang terus berjalan, cuma alokasinya dipangkas 60%. Dan alhamdulillah kita masih dapat alokasi bantuan pupuk untuk kelompok-kelompok tani yang sudah menjadi mitra Campion itu sekarang di angka 250 hektar. Per hektar dapat 3 kintal pupuk NPK. Alhamdulillah binaan-binaannya Mas Apip itu sudah menjadi mitra saya. Mungkin panjenengan orang Gondang kenal dengan Pak Kusnun ya. Itu salah satu mitra kami untuk stabilisasi harga dan pasokan di Kramat Jati. Mengenai harga Mas ya, kami sedang mengusahakan bagaimana komitmen pemerintah yang sudah diterapkan dalam peraturan Bappenas nomor 7 tahun 2023, biar mereka itu mengimplementasikan benar-benar real action gitu ya. Undang-undangnya mereka yang buat sendiri bahwa harga di tingkat petani itu harus 25, paling rendah tertinggi 35. Tapi komitmen mereka yang buat sendiri itu belum pernah dijalankan. Terus ada lagi regulasi pemerintah yang memerintahkan badan-badan usaha milik negara yang di sektor perdagangan itu harus menyerap bawang merah di saat harga terpuruk. Itu pun undang-undangnya kalau nggak salah itu nomor 13 tahun 2000 berapa ya saya lupa. Itu belum pernah sekalipun dilaksanakan. Ya, itu permasalahannya, dan mudah-mudahan ini selalu dari kami dari Asosiasi Pemerintah Indonesia itu selalu menyuarakan, kami tagih terus komitmen mereka. Tapi ya mohon maaf teman-teman, itu belum bisa dilaksanakan. Kalau tugas kami sebagai pengurus KPMI untuk menyampaikan itu sudah kami laksanakan. Jadi memang benar yang disampaikan tadi, untuk gudang di Kabupaten itu bekas gudang permukaan itu memang banyak Mas, dan tidak terurus. Biar juga pun juga sama kasusnya, karena memang pertama itu dikasih gudang bangunan, dikasih gabah, tapi kelembagaannya nggak siap. Betul. Kemudian yang kedua untuk pupuk, kebetulan saya ikut yang program kemarin kementerian yang di di Pekalongan dan Banyumas, ada
Jadi untuk pupuk itu memang untuk bisa untuk KTP, tapi KTP-nya harus KTP petani satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara pupuk, saya rasa sih memang itu mungkin cara Tuhan mengingatkan kita agar mengurangi pupuk kimia. Nah, informasi untuk sampai mungkin kalau perlu di Kabupaten Batang itu ada petani yang buat pupuk organik sampai sudah izin resmi dan masuk e-katalog. Nanti mungkin bisa share-share. Kemudian untuk yang jagung bete itu kebetulan saya waktu SMA itu di Kabupaten Pati itu ada kebun jagung bete di Rondole. Nah, kalau saya lihat itu jagung bete itu sampai kira-kira kalau Kabupaten Kendal masih masuk ya. Karena kurangnya jagung bete itu kalau saya itu sampai 500 dpl masih masuk. Cuma dari awal mungkin kalau bantuan kan itu kan nggak tahu dari bawah atau dari atas. Kalau memang dari bawah, saya kira rencana sudah matang gitu. Jadi nanti jagung metenya itu untuk apa? Jangan-jangan sampai seperti kasus kemarin kelapa kopior, kan ada kasus kelapa kopior, ada program dibuat koperasi tapi biur begitu kan, eman-eman kan. Nah, kalau memang jagung metenya itu dari bawah kemudian dibantu, itu saya rasa bagus karena jagung bete harganya bagus, kemudian juga agak langka. Dan kalau kelompok ibu-ibu itu bisa membuat olahan, saya kira itu bisa potensi untuk dikerahkan. Kemudian yang kedua untuk KWT, seperti idenya tadi Pak Pur, saya sangat setuju sekali. Jadi kan dengan lahan yang sempit dimulai dari seadanya dari KWT Paranan. Nah mungkin nanti dengan adanya kelompok seperti ini nanti bisa kerjasama. Kalau selama ini kita showman gitu, misalnya Mas Zaid Bidung sama dari Pak Alwi sendiri-sendiri, dan nanti bisa kerjasama dengan KWT atau kelompok. Jadi mungkin kalau nggak sanggup merawat, Pak Alwi silakan ke KWT, nanti produksinya banyak, Pak Alwi ahli pemasaran yang produksi di KWT. Jadi nanti mungkin bisa kerjasama seperti itu. Harapan saya semoga saja komunitas ini nanti bisa berkembang dan lebih bermanfaat buat kita semua. Pak Sutarko, pada intinya kita harus bermimpi terlebih dahulu untuk menjadi petani yang tangguh dan mandiri dalam berjalannya keorganisasian dan bertani itu sendiri. Kita harus mempunyai komitmen bersama, ya khususnya di dalam organisasi, di dalam membangun koperasi dan sebagainya. Harus adanya komitmen bersama untuk memajukan pertanian yang ada di Kabupaten Kendal khususnya. Yang kedua dari Pak Soleh kaitannya dengan gudang yang sudah ada itu belum sesuai untuk khususnya pertanian hortikultura, maka dari itu kedepannya bisa kita komunikasikan sehingga untuk petani-petani kita yang ada di Kabupaten Kendal bisa memanfaatkan gudang-gudang yang ada untuk diubah menjadi gudang yang bisa digunakan ketika nantinya kelebihan dalam produksi di pertanian. Ya. Untuk harga-harga di pertanian dari khususnya di ABMI sudah disuarakan dan sudah diundangkan khususnya untuk harga bawang, namun dari Bappenas atau pemerintah sendiri masih kurang komitmen dari mereka. Maka dari itu dari kita semua harus ada dukungan bersama sehingga harga untuk di petani yang di pasaran bisa seimbang. Seperti itu. Yang terakhir untuk jagung mete itu sangat bagus sekali untuk di pasaran khususnya di Kabupaten Kendal, sehingga kita bisa bersama-sama atau kita khususkan di tempat-tempat sehingga bisa menjadi komoditi yang ada di Kabupaten Kendal. Kiranya